Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa murai batu dinolkan EF-nya ya? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali ke murai batu yang kemarin kita proses ya. Nah, dari kita nolkan EF-nya hingga sekarang sudah mulai masuk setelan ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kemarin murai batu ini masalahnya adalah EF-nya terlalu tinggi ya. Kita itu menolkan EF-nya itu fungsinya untuk setting ulang ya, mencari settingan baru ya. Nah, sebenarnya hal ini agak sulit ya, tapi bagaimana lagi daripada burung ini makin rusak ya. Kenapa saya bilang makin rusak? Karena seperti ini. Dan mungkin ada juga yang bertanya, Mas, kenapa nggak pakai setelan yang awal aja? Kan sudah dikasih setelannya. Ya benar teman-teman sekalian, ini murai batunya udah dikasih setelannya. Tapi setelan yang diberikan itu menurut saya memberatkan, sangat berat sekali. Kenapa? Hariannya harus kroto tiap hari. Kemudian jangkriknya 12 ya. Nah, kalau menurut saya udah di atas 10 itu udah terlalu berat ya bagi saya gitu ya. Tapi mungkin bagi orang lain nggak juga. Nah, kemudian pakai kroto tiap hari. Kroto tiap hari ya susah karena di sini kroto itu jarang-jarang ya. Nah, ditambah lagi ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong sama aja, susahnya juga gitu. Kadang sebulan kosong, kadang ada gitu ya. Nah, makanya kita cari settingan yang enak ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita biasakan dulu dia makan fur ya. Tidak kita kasih pakan apa-apa ya selain fur, yaitu ekstra puding tadi tidak kita kasih. Nah, jadi fungsinya apa? Supaya dia itu terbiasa dulu mengkonsumsi fur dan balik ke setelan awal ya, dinolkan lagi supaya dia lebih merasakan fur itu ya, nikmatnya fur, supaya sistem pencernaan murai batu ini terbiasa kembali dengan makan fur ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian juga perlu diketahui, jangan asal nolkan extra fooding ya. Nah, murai batu teman-teman jangan langsung wah pakai cara inilah dinolkan, wah pakai inilah saya lihat ini berhasil. Nah, salah teman-teman sekalian, tidak semua murai batu bisa dinolkan extra foodingnya. Nah, jadi setiap murai batu itu masalahnya berbeda-beda. Jadi jangan disamakan murai batu ini dengan murai batu itu. Murai batu teman-teman dengan murai batu ini ya mungkin berbeda masalahnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekalian, kenapa murai batu dinolkan EF-nya ya? Mungkin itu jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama, tujuannya adalah setel ulang murai batu. Seperti murai batu yang ini ya, teman-teman lihat murai batu saya ini. Kita mampu lah gitu ya, kita sanggup untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, untuk menstabilkan tubuh murai batu yang kegemukan atau malas gerak ya. Jadi mungkin kalau murai batu teman-teman kegemukan, geraknya malas, ya bisa digunakan cara ini. Tapi dengan catatan, sebaiknya tangkap dulu murai batunya, dicek tubuhnya di bagian dadanya itu ada kuning atau enggak. Seperti ngecek murai batu kurs ya, atau nyilet juga sama. Kemudian tujuan yang ketiga itu sebenarnya untuk menurunkan settingan ya. Jadi mungkin seperti ini ya tadi ya, ketinggian nih settingannya. Waduh, saya nggak sanggup nih kayaknya karena pakannya sulit ya. Jadi bisa kita nolkan dulu, kita biasakan dulu dia makan fur kembali supaya sistem pencernaannya itu terbiasa dengan furnya tadi. Nah, itu. Yang keempat yaitu mengecek kesehatan burung. Nah, mengecek kesehatan burung ini caranya dengan cara dicek kotorannya ya teman-teman sekalian. Kalau seumpama kotorannya itu putih ya, encer, mencret. Nah, teman-teman bisa pastikan murai batu ini
dalam keadaan tidak baik ya. Kalau misalkan teman-teman sudah fur total ya. Makanya murai batu ini kemarin di awal saya bilang, murai batu ini akan saya lihat selama 3 hari. Kalau di nolkan EF furnya tidak hijau, karena saya pakai fur hijau, berarti murai batu ini punya masalah. Nah, karena 3 hari berlalu dia kotorannya hijau dan bagus, akhirnya saya teruskan ya, nolkan EF. Makanya tonton video di awal, jangan salah ini ya teman-teman sekalian, jangan salah penafsiran. Nah, di awal saya katakan murai batu ini harus dicek dulu kotorannya ya. Kita lihat kemarin aman, makanya saya teruskan sampai sekarang. Nah, kemudian teman-teman sekalian, manfaat 0EF ini juga ada ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu bisa mendapatkan settingan baru ya. Karena tadi kan di awal kita bilang untuk nyetel ulang ya. Jadi kita sesuai setelan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, tubuh menjadi ideal dan aktif. Itu juga salah satu keinginan kita kan, supaya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga untuk 0EF ini sebenarnya supaya lebih hemat aja ya teman-teman sekalian. Hemat dan rawatannya sesuai dengan keinginan kita dan murai batu kita juga pastinya ya. Nah, karena kalau kita tidak bisa memenuhi kebutuhan murai batu kita, otomatis murai batu kita akan tidak sesuai ya. Ya macam-macam lah teman-teman sekalian, pastinya bermasalah. Tapi jangan sesuai keinginan kita aja ya, harus sesuai dengan burungnya juga. Kita cari setelan yang pas, murai batunya pas, kita pun juga pas gitu loh. Dalam artian kita nggak repot, oh nggak perlu cari ulat ongkong, nggak perlu cari kroto misalnya. Oh mungkin krotonya cukup seminggu sekali aja kan udah cukup, nggak tiap hari ya. Contoh seperti ini ya. Kemudian yang keempat ya, kita bisa memastikan burung itu sehat ya. Kenapa seperti itu ya, kan kita bisa melihat dari kotorannya tadi. Kalau kotorannya bagus waktu makan fur, oh berarti burung ini sehat kok, nggak ada jadi masalah. Cuma dulu kelebihan EF aja gitu kan, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi di samping itu ada juga minus dari murai batu yang kita nolkan EF-nya ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu kita butuh waktu untuk menstelnya ya. Nah sama seperti ini ya, ini kita nggak bisa takar, oh ini 1 minggu selesai sama saya, nggak bisa seperti itu teman sekalian. Bisa jadi kalau saya salah, ini lama prosesnya. Kan saya bilang kemarin, ini kalau nggak selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu, ya paling kita berharapnya nunggu pada saat ganti bulu. Karena ini kan bulunya udah mulai juga ini ya, udah keriting-keriting, udah merah-merah. Nah harapan kita di ganti bulu itu tadi. Nah makanya butuh waktu lama ya. Tapi setelah dia ganti bulu itu malah lebih bagus lagi. Kita mereset settingannya lebih gampang lagi. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, minusnya kalau salah tebak ya, burung bisa makin rusak dan kurus ya. Misalkan kan teman-teman tebak-tebak nih, tebak-tebak buah semangka nih, wow ini kayaknya kegemukan ini, ternyata dia gembungnya itu karena nyilet. Nah kan itu salah ya. Akhirnya apa, kita kasih fur aja, mampus lah kamu, pokoknya kamu harus diet. Dan ternyata burung ini itu kurus, memang butuh asupan protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya, jumlah yang banyak. Nah ditambah dia malah puasa, ya sudah selesai teman-teman. Itu salah satu minusnya. Nah setelan tidak sesuai juga ya makin pusing kita ya, karena tidak ketemu kan settingan yang tepat. Jadi otomatis burung malah makin rusak ya, dan burung malah makin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah itulah banyak yang terjadi teman-teman sekalian. Makanya 0EF ini juga kita harus tahu ya, nanti pada saat mulai masuk setelan kita harus cari tahu seberapa kebutuhannya dan apa aja yang dibutuhkan sama murai batu ini. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Yang terakhir itu adalah bisa membahayakan burung teman-teman sekalian. Seperti yang tadi setelan yang nggak ketemu ya, karena mungkin pada saat sudah mulai masuk setelan tidak sesuai ya. Dan bisa juga pada saat 0EF ini murai batunya malah puasa. Akhirnya apa yang terjadi? Murai batunya sakit,
mati. Ya disalahkan channel YouTube Kobe TV. Ya jangan salah ya teman-teman sekalian. Nah, jadi solusi dari 0 EF ini ya, supaya jangan sembarangan kita langsung 00 EF ya. Yang pertama kita adalah cari tahu masalah, dan kemudian yang kedua pastikan kesehatan burung ya. Nah, jadi intinya adalah kita itu harus lihat dulu bagaimana sih murai batu kita ini, masalahnya di mana, kurangnya di mana, masalahnya apa, dia kegemukan atau kurus atau stres ya, itu harus kita cari tahu. Kemudian burung ini sehat atau enggak ya. Kalau burung sakit, jangan sekali-sekali 0 extra fooding ya teman-teman sekalian, karena nanti nggak bakal ketemu ya masalahnya. Yang ada malah makin jadi masalahnya, makin parah ya. Nah makanya teman-teman sekalian, boleh ikuti cara ini kalau misalkan sesuai dengan kriteria yang saya sampaikan tadi di atas ataupun sebelumnya ya. Jangan misalkan wah burungnya ngelowo, yang ngelowo itu kan banyak masalahnya teman-teman, faktornya itu banyak. Jadi harus ketahui dulu faktornya apa gitu loh, kurang makan kah, memang stres kah, dan sebagainya ya. Nah jadi mungkin itu ya teman-teman sekalian. Kita akan lihat nanti bagaimana murai batu ini, rencananya mau saya coba-coba cas, yang mudah-mudahan nanti sudah mulai kelihatan ya, tidak diam lagi gitu teman-teman sekalian ya, sudah maulah gitu bergerak ekornya. Oke, terima kasih sudah nonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.